Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini tradingnya? Hari ini IHSG-nya lumayan bikin galau ya, tapi sebenarnya banyak peluang ya, walaupun IHSG-nya merah, tapi tetap aja profit juga lumayan dapat. Jadi kalau banyak yang bilang, wah Pak kita nggak dapat nih window dressing dan sebagainya, saya juga bingung karena kita kita cari yang kita carikan profit ya, cari profit dan sejauh ini walaupun indeksnya merah naik turun kok kita fine-fine aja ya. Bahkan di 2 minggu ini profit saya lumayan lebar gitu ya. Kemarin dapat dari Saratoga sekian 20-an persen, 26 persenan. Hari minggu ini dapat dari ESA. Dari ESA lumayan ini dari ESA nih. Beberapa teman member kita bahkan mungkin sudah hit hampir 40-an persen. Wow banget gitu ya. Dan belum lagi dapat dari yang lain-lain ya, ada beberapa emiten yang kita cukup rutin dapat ATM, tarik duit. Orang mah store duit ke bank, ini kita malah dapat ATM gratis ya, dari contoh Arto ya. Arto itu enak banget tradingnya, udah belinya di level support, jual begitu sampai 16 ribuan, jual, udah gitu terus ya bolak-balik begitu. Nah ini kita tinggal lihat ini Arto abis ini mau breakout apa masih sideways. Kalau sideways lagi turun lagi nggak apa-apa, kita happy-happy aja, ambil lagi, naik ke atas, jual lagi. Gitu aja terus. Enak banget tradingnya. Dan hari ini saya ada yang saya mau share ya. Pertama terkait judul. Mungkin Bapak Ibu pada bingung. Kok judulnya sekarang bukan market review lagi, tapi rekomendasi saham. Ya, setelah diskusi dengan beberapa rekan kayaknya orang lebih suka rekomendasi saham judulnya. Karena apa? Karena yang dicari adalah cenderung orang-orang tuh cenderung mencari saham apa sih mau trading hari ini. Jadi pada lebih mudah begitu ketimbang market review. Orang bingung. Kalau market review mereka lebih suka langsung maunya yang instan ya. Jadi tidak perlu ada bahasan mengenai kondisi ekonomi, market, nggak perlu. Udah deh Pak, langsung aja sahamnya apa, mau beli apa besok, jual apa besok. Wah cilaka nih kayak gini. Mindsetnya masih susah, tapi ya gimana ya, kita ikut tren aja deh. Tapi tetap saya membagikan apa yang memang sebaiknya dan seharusnya Bapak Ibu dapatkan gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar di sini saya tidak mau serta-merta hanya memberikan ikannya saja, tapi saya harus tahu Bapak Ibu makan ikannya ini ikan apa gitu loh. Saya mesti kasih tahu, nggak cuma sekedar sudah digoreng tinggal makan gitu. Saya mau kasih tunjuk nih loh, ini sebelum digoreng ikannya tuh kondisi segini nih, kayak gini nih, seger apa enggak gitu loh. Jadi bukan yang langsung jadi gitu, langsung pokoknya saya nggak mau tahu deh, pokoknya ini makanan ikan, pokoknya udah jadi goreng saya tinggal makan gitu loh. Nggak peduli ini udah nggak seger apa enggak, nggak peduli, pokoknya penting makan gitu. Bahayanya di situ. Dan ngerinya adalah hampir mayoritas orang-orang kepengennya yang begitu. Waduh, ini jadi susah ya. Jadi ya makanya saya kita tetap memberikan yang terbaik lah ya. Saya tetap berikan terbaik, saya memberikan market review, kita ulas dulu. Kenapa tujuan saya kasih rekomendasi ini? Makanya sebenarnya rekomendasi saya kasih taruh terakhir, karena saya harus kasih tahu dulu alasan saya merekomendasi saham ini. Karena apa? Karena IHSG-nya begini, sektoralnya begini, maka rekomendasinya jadi seperti ini. Jadi ada runutan ceritanya. Nggak cuma serta-merta langsung, nih, jebret, tradingin aja udah gitu. Pokoknya disclaimer on loh ya, pokoknya ya. Beli, jual, suka-suka. Pokoknya kalau rugi jangan salahin saya ya pokoknya. Kalau untung kan juga saya nggak minta bagian. Jadi ya udah gitu aja gitu. Kita nggak mau begitu ya, kita nggak mau begitu. Dan sebenarnya memang dari OJK ada ketentuan yang tidak boleh dilakukan pom-pom. Maka sebabnya saya nggak mau pom-pom. Kita tuh kasih analisa, kita kasih rekomendasinya, market reviewnya kondisi seperti apa, runutan ceritanya ada, maka rekomendasinya seperti inilah sahamnya ya. Harap jelas, jadi Bapak Ibu ngerti ya, tapi nggak apa, it's okay, kita ganti judul aja biar lebih keren, biar viewernya tambah banyak, yang subscribe juga tambah banyak. Kita ikutin tren aja. Oke, nanti toh seiring berjalannya waktu, orang-orang yang nonton video ini akan jadi lebih paham maksud dan tujuan kita.
Ya, itu satu hal yang saya bagikan, kenapa judulnya sekarang jadi rekomendasi. Terus kedua, yang saya mau bagikan adalah terkait dengan masih seputar window dressing. Kenapa? Karena hari-hari ini semakin banyak yang galau. Semakin banyak yang galau, bertanya-tanya, waduh ini kayak gini, IHSG kayak gini, alamat bener gagal nih, beneran batal window dressingnya, dan sebagai bla bla bla. Dan sering kali sudah saya juga bagikan, silakan Bapak Ibu nonton videonya. Saya juga 2 hari yang lalu saya bagikan beda antara window dressing dan Santa Claus Rally ya. Waktu itu saya pas lagi liburan saya bagikan itu. Nah, jadi saya mau bagikan lagi, saya mau kasih tahu, saya mau ulangi lagi ya bahwa window dressing itu nggak serta-merta hanya ada di bulan Desember. Bahkan sebenarnya yang sudah di bulan Desember itu sudah price in, sering kali sudah price in. Window dressing dimulai dari awal kuartal keempat biasanya, mulai dari persiapan mulai dari September, lalu mulai actionnya di Oktober, November, dan Desember. Nah, kan Oktober sudah sempat naik. Pertanyaannya adalah ketika November turun dan Desember ini gimana? Masa window dressingnya jadi gagal? Nah, ini yang saya mau bagikan gitu ya. Ketika kita belanja di bulan September, bulan Oktobernya naik. Nah, terus kemudian bulan Novembernya turun, nah terus bagaimana dengan Desembernya? Masa nggak naik juga? Berarti kalau bulan Desembernya nggak naik, berarti performance-nya jelek dong, negatif dong. Nggak melulu begitu. Window dressing itu kan tujuannya untuk para pengelola dana untuk menaikkan indeks mereka, indeks performance-nya mereka. Kalau sepanjang Januari sampai September performance-nya mereka bagus, mereka tidak berkewajiban untuk mempercantik di sini. Di kuartal keempat ini belum nggak wajib kok, performanya sudah bagus kok, ngapain lagi dinaikin. Jadi mereka nggak wajib untuk itu, jadi mereka santai-santai aja. Tapi kalau performanya mereka jelek dari Januari sampai September jelek, mereka ngegasnya justru di kuartal keempat ini. This is the moment. Itu yang kejadian di tahun 2020. Coba Bapak Ibu flashback. Di tahun 2020 dari bulan Januari dan puncaknya di bulan Maret dan April, kita ketahui bersama anjlok IHSG anjlok habis-habisan. Nah, terus dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus itu market recovery tapi belum comeback ya, belum comeback. Nah, itu sebabnya di kuartal keempatnya di bulan Desember Januari kemarin itu ya, di tahun 2020 Desember dan Januari 2021, mereka itu gas pol-polan. Karena apa? Itu karena mereka mencoba memperbaiki laporan kinerja mereka. Laporan loh ya, bukan mereka cari profitnya, bukan. Tapi kinerjanya setidaknya membaik. Yang minusnya dalam, bisa minusnya berkurang. Nah, sering waktu berjalan di 2021 ternyata market tidak seburuk yang mereka kira. Dan performance-nya juga comeback. Beberapa reksadana yang saya lihat ya, kita nggak usah ngomong merek ya, tapi menunjukkan performance-nya bagus. Performance tahunannya sampai hari ini ada yang udah 30%, ada yang 18%, ada yang sudah 19%. Which menurut saya cukup menjual lah. Di tengah kondisi pandemi kayak begini, mereka masih dapat performance yang seperti itu, masih oke. Terus gimana dong? Artinya apakah window dressing nggak jadi dong? Kalau saya lihat di 2 minggu terakhir ini, kita udah nggak usah bicara window dressing deh. Kita mending bicara dengan topik yang baru, Santa Claus Rally. Kalau kita ngomong Santa Claus Rally, kita nggak usah ngomong performance dan lain-lain. Kita hanya ngomong euforia aja. Sudah mau holiday, marketnya, situasinya mendukung, orang penuh happy, tradingnya udah buy aja pokoknya. Beli aja. Dengan harapan apa? Sebenarnya ada alasan di balik Santa Claus Rally, nggak cuma serta-merta karena happy, tapi karena mereka melihat di tahun 2021 ini performance-nya meningkat, naik ya. Kenapa naik? Karena ekonomi juga membaik, tidak seburuk yang dikira. Ekonomi bisa recovery. Contoh, sektor properti menunjukkan sales yang bagus. Market otomotif ya, pasar otomotif juga menunjukkan peningkatan sales dari sebelumnya tahun 2020 terpuruk, 2021 itu mulai comeback. Sehingga mereka cukup optimis di tahun 2022 akan bagus. Cuma sayangnya
ada satu hal yang membuat mereka jadi galau. Yes, Bapak Ibu juga sudah tebak. Masuk musim liburan, kecenderungan akan ditakutkan akan muncul pandemi atau mungkin babak ketiga ya, COVID babak ketiga. Apalagi Omikron di negara barat sana, Eropa, Amerika, itu udah meledak ya, udah boom. Indonesia aja kok ayam-ayam banget gitu loh. Dan hari ini dapat efeknya. Hari ini begitu tadinya Kementerian Kesehatan masih belum merilis berita bahwa Indonesia belum ada ya, maksudnya mereka merasa oh belum ada, kalaupun ada gejala-gejala ringan aja, itu kita nggak akuin kalau itu sebagai Omikron. Nah, tadi siang berita rilisnya resmi dikeluarkan dan bang, saat itu juga market langsung ambles dan penutupan IHSG minusnya sampai 0,47% ya, minus 0,47%. Nah, kalau kayak gini gimana dong? Ya itu, orang jadi panik, jadi merasa, waduh kalau gitu Omikron berarti jelek nih. Berarti tahun 2022 ekonomi belum tentu recovery. Saat ini kalau Omikron nggak ada, orang beroptimis. Tahun 2022 adalah comeback, ekonomi comeback. Ekonomi bisa recovery, kita bisa happy, bisa boom. Nah terus kalau gini gimana? Kalau saya bilang kita nggak usah terlalu panik, ya kita enjoy aja. Kita lihat sahamnya aja, udah trading, udah lihat sahamnya aja, lihat. Itu makanya saya ajarin teman-teman untuk, ayo toh, belajar teknikalnya, lihat chartnya. Dengan kita melihat teknikal, kita itu nggak lihat berita, nggak perlu lihat sampai makan berita, sampai kita itu sampai jadi galau, sampai patokan jadi kayak gitu. Atau lihat laporan fundamental, kita jadi galau dan sebagainya. Nggak usah pikir begitu ya, kita lihat chartnya aja. Kalau lihat chartnya kondisinya masih belum, trennya masih belum recover, belum bagus, ya udah singkirkan dulu, pinggirin dulu, kita cari yang saat ini trennya lagi bagus, instead of daripada kita sekarang bertanya-tanya, Pak saham apa yang pasti saat ini under value. Nah pertanyaannya saya langsung balik tanya, kalau cari saham under value kan saham yang murah ya kan. Terus saya tanya, terus kamu yakin dia saham under value tapi kinerjanya bagus? Sepanjang 2021 kinerjanya bagus nggak? Saya tanya gitu. Langsung saya tanya balik. Karena kalau orang bicara mengenai saham yang under value, artinya orang ini melihat laporan keuangan dan harga fair value-nya. Harga fair value seringkali mengacu pada laporan keuangan, mengacu pada analisa fundamental dan sebagainya. Jadi saya langsung tanya, oke, tanya mengenai saham yang under value. Pertanyaannya adalah, tahu nggak kinerja sepanjang 2021 sampai bulan Desember ini kinerjanya bagaimana? Tahu nggak? Baru mundur, baru setback. Oh iya ya, kita nggak tahu. Dan kita nggak pernah analisa. Kita tahunya pokoknya under value aja. Sahamnya udah turun, udah murah. Lah, you tahu dari mana ini saham murah? Jangan-jangan ini saham memang harganya memang murah. Saya selalu komentarin kalau satu barang adalah harga diskon. Diskon 50%, diskon 75%. Saya selalu tanya, jangan-jangan harganya memang segitu. Itu cuma buat pancingan aja supaya kita beli gitu. Sepanjang tahun juga diskon mulu, 50% mulu. Kalau nggak ada kata-kata diskon, rasanya kita kayaknya hati berat gitu untuk keluarin duit untuk beli. Coba kalau ada kata-kata diskon, sale ya, 50%. Keluarin duitnya enteng, walaupun harga sebenarnya aslinya memang segitu. Nah, saya selalu tanya, ketika lihat satu saham harganya di bawah, saya tanya balik, yakin harganya under value? Terus kalau kalau under value, dan kalau performance-nya bagus, pertanyaan saya comeback lagi. Saya balikin pertanyaannya lagi. Kalau memang kinerjanya bagus sepanjang 2021, Januari sampai Desember ini bagus, kenapa harga sahamnya downtrend? Emang pelaku pasar yang di luar sana nggak hitung, nggak melihat? Jadi salah kaprah jadi sering kali gitu. Oke lah, akhirnya begini. Terlepas dari macam-macam itu ya pokoknya. Oke lah, memang sentimennya kan memang negatif, Pak. Performance-nya memang jelek. Tapi di tahun 2022 masa nggak bagus? Nah, terus saya comeback lagi. Saya balikin lagi. Yakin COVID bakal segera di tahun 2022 selesai. Ini Omikron aja belum beres kok, gitu. Ini kemarin diabrak-abrik sama varian Delta, sekarang udah datang Omikron lagi. You yakin performance-nya akan sebaik itu di
di 2021. 2021 itu walaupun sejelek-jeleknya 2021, lebih bagus dari 2020. Kenapa? 2020 ambiar banget. 2021 kita nggak ada lockdown. 2020 kita lockdown. 2021 cuma PPKM. Kalau 2021 PPKM ini aja kinerjanya jelek, berarti something wrong. Udah gitu aja. Jadi kita harus logika harus jalan, harus kritis ya, bahasa kerennya gitu. Harus kritis. Lihat laporan keuangan, lihat baca berita juga harus kritis. Ya. Itu yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Cobalah belajar, lihat teknikal. Dengan Bapak Ibu melihat teknikal, kita udah nggak usah lihat macam-macam, lihat momentum, lihat harganya aja. Contoh kita dapat dari Saratoga, dari ESA. Nggak ada katalis berita apa-apa. Nggak ada katalis berita apa-apa loh Bapak Ibu. Coba aja ubrek-ubrek. Toh harganya naik aja, gitu aja. Udah nggak pakai mikir apa-apa. Nggak usah lihat laporan keuangannya lagi, udah nggak usah lihat berita fundamentalnya lagi, newsnya lagi, udah kita lihat chartnya aja, harganya naik, masuk, trading, udah gitu aja, selesai, that's it. Hari ini juga ada dapat lagi dari Toys ya, teman kita dapat dari Toys, saya sih nggak trading Toys. Saya cenderung kalau saya pribadi, kalau ada saham yang berbobot dan naik, saya mending pilih itu, mending saya milih itu. Walaupun ini peluang naiknya cukup besar. Kenapa? Karena saya menganut termasuk aliran walaupun saya agresif, tapi saya masuk konservatif juga. Dalam pemilihan sahamnya saya masuk konservatif. Saya tidak gegabah hanya sekedar mencari persentase yang tinggi. Yang saya cari adalah rasa aman. Jadi ketika saya beli sesuatu, saya mencari rasa aman. Kalau rasa aman itu tidak saya dapatkan di dalam saham ini, mau naik berapa puluh persen, ratusan persen, mending saya nggak masuk gitu. Sebelum saya yakin, saya sure kalau saya bisa mendapatkan rasa aman di dalam saham itu. Dan saya memberikan rekomendasi ke grup. Jadi kalau saya berikan rekomendasi ke grup, saya juga harus mempertanggungjawabkan apa yang saya rekomendasikan. Tidak cuma asal ngomong doang, beli ini, beli ini, beli ini. Kalau mau cuma begitu doang mah gampang, Bapak Ibu. Profit mah kecil kalau cuma mau begitu doang. Saya ngomong, oh beli saham ini aja, ini pasti terbang. Ya bisa aja terbang, sahamnya kecil. Apa dia punya perputarannya kecil. Saya takut teman-teman yang masuk nggak bisa keluar. Itu yang bahaya. Bukan masalah cuma sekedar ngomong naik ratusan persen. Saya bisa cari begitu. Tapi saya lebih suka cari yang aman. Yang perputarannya ratusan miliar per minggu, ya at least 250 sampai 300 miliar per minggu. Which is kalau dibagi 5 hari, berarti satu harinya dia perputarannya sekitar 200 dibagi 5 ya around 40-an bio satu hari. Jadi kalau trading kayak begitu udah teman-teman kita member grup, kita kan nggak tahu dia perputaran uangnya berapa. Kalau ada sampai miliaran, kalau satu saham perputaran per harinya 40 miliar, saya tenang, nggak pusing. Oh, mereka pasti bisa keluar masuk dengan baik gitu. Nggak ada istilah nyangkut ditinggal bandar, ditinggal driver, tuh nggak ada istilah begitu. Karena apa? Karena saham ini liquid. Pernah ada kejadian dulu yang kayak gini. Kita nggak sebut namanya lah, soalnya sensitif kalau sebut namanya. Mungkin saya kasih kode es krim. Temen kita trading di saham es krim, masuk nggak bisa keluar. Cilakanya gitu, dan masuknya itu miliaran loh. Nggak bisa keluar, sampai jerit-jerit. Mau keluar nggak bisa. Sahamnya turun terus lagi. Nah, kalau udah kayak begitu gimana? Itu moralnya nggak kena, udah. Kalau saya nggak bisa. Saya nggak mau rekomendasikan saham yang kayak gitu. Ingat, selalu saya tekankan, trading saham, walaupun trading loh ya, sama saja dengan kita melakukan suatu investasi. Jadi kalau kita investasi ke suatu barang, kita kan harus bisa pastikan bahwa barang ini bisa kita jual kembali. Kalau barang ini tidak bisa jual kembali, itu sama aja seperti bukan kita investasi, namanya itu konsumtif. Kalau mau beli es krim, ya jangan beli sahamnya. Beli di supermarket aja. Makan enak, selesai, kenyang. Gemuk ya.
ngapain? Beli sahamnya nggak bisa keluar, cilaka, malah saat ini posisi masih nyangkut. Jadi saya tekankan, kalau mau trading, cari saham yang liquid. Kalau sahamnya nggak liquid, jangan. Patokan saham liquid itu gimana sih, Pak? Patokan saham liquid, Bapak Ibu silakan lihat di transaksinya. Kalau bisa, Bapak Ibu bisa ngamatin sekitar punya datanya, data transaksi setidaknya untuk 20 hari ke belakang. Rata-rata 20 harinya berapa bio. Kalau saya setidaknya minimum 10 bio per hari. Jadi 20 hari ini 20 dari tanggal 1 sampai tanggal 20, setiap harinya dia 10 miliar. Kalau dia cuma di bawah itu, di bawah 10 miliar, saya hindari. Kenapa? Karena banyak yang di atas 10 miliar. Jadi ngapain kita cari yang di bawah 10 miliar? Jadi tekankan ya, transaksi per harinya rata-rata selama 20 hari dia di atas 10 miliar. Itu baru safe, baru aman. Oke? Ya, itu share saya hari ini ya. Jadi kalau mau trading pastikan sahamnya liquid dan pastikan kalau mau cari window dressing, Santa Claus rally, kita harus mending kalau saat ini saya lihat technical lebih bisa jadi acuan, jadi patokan. Kalau Bapak Ibu menggunakan fundamental analisa, bisa sih, bisa, cuma proyeksinya harus panjang. Kita nggak bisa ngomong, oh beli Java, terus kapan Pak taking profitnya? 1 minggu ini, 2 minggu ini, nggak bisa. Kalau Bapak Ibu kalau bilang Java under value, ya memang Java under value. Saya tahu Java under value. Cuma kapan naiknya Java kan kita nggak tahu. Jadi setidaknya at least 1 tahun lah, paling pendek 6 bulan. Itu udah pendek, itu short term, termasuk short term. 1 tahun pun short term. Idealnya kalau invest tuh 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi rata-rata loh ya, kalau Bapak Ibu dapat worksheet dari sekuritas biasanya suka dapat kan, ada yang share biasa PDF gitu, Java value-nya sekian, the value sekian. Nah, biasa kalau Bapak Ibu baca begituan, itu biasanya mereka itu setidaknya 1 tahun. Dengan catatan Bapak Ibu dapatnya fresh loh ya, baru diterbitkan. Perhatikan juga tanggalnya. Prospektus tersebut, perhatikan tanggalnya. Tanggal rilisnya kapan. Jangan tanggal rilisnya sudah tahun kemarin, kita baru dapat tahun ini. Wah, itu cilaka itu. Itu nggak fresh namanya, itu udah busuk. Jadi kita harus lihat, ini tanggal berapa keluarnya. Ini laporan keuangan, dia punya analisa ini. Nah, sudah dapat, kita lihat. Ini, kalau saya mau beli ini, kalau dia bilang, ini posisinya hold, posisinya buy, posisinya overweight atau underweight gitu ya, under value atau over value. Nah, kalau lihat tadi harganya itu biasanya, kalau kan mereka cantumin target tuh, target sekian, biasanya itu berlaku selama 1 tahun. Ya, oke, ya jelas ya. Sekarang kita lanjut masuk ke market review ya, market review. Jadi kondisi market kita bagaimana nih IHSG ya. Nah, ini dia IHSG. Lagi-lagi sesuai dengan apa yang kita bagikan, kita share, kita analisa, IHSG cenderung masih akan koreksi dan level support, level resistannya ada di level berapa? Kemarin saya sudah bagikan, kalaupun naik dia masih bisa bertahan di level 6.000. Paling mentok 6.690-an, 6.680-an ya. Bottomnya saya jaga di 6585 sampai 6600. Dan hari ini IHSG titik lowest-nya mencapai 6579. Selisih cuma 7 poin saja dari kemarin saya sebutin. 6585, IHSG lowest masih di 6579. Dan hari ini mendingan. IHSG tutup di level 6594, yang mana selisih 6 poin dari saya bilang level support. IHSG bottom supportnya ada di 6585 sampai 6600, dan IHSG tutup selisih nggak jauh-jauh dari 6600. Harapan saya besok di penutupan di akhir minggu IHSG bisa rebound sedikit lah, kasih napas lah, jangan ditarik terus, jangan bikin orang galau itu, apalagi di akhir minggu ya. IHSG terbang lah, kemarin 2-3 hari, dari hari Senin bahkan. Saya lihat Senin, dia bentuknya doji ya, yang ini dia bentuknya jelek ini. Senin,
Selasa kayak begini merah, Rabu, dan ini Kamis. Nah, Jumat moga-moga candlenya bisa hijau. Setidaknya jangan bikin gini lah, hijau dikit lah. Ya, walau begitu kita lihat weekly-nya masih ada di zona merah ya, zona merah. Kalau kita lihat dalam beberapa waktu ini di weekly, berarti kelihatan kalau IHSG masih composite itu masih sideways. Rentangnya masih bergerak di situ-situ saja. Sempat breakout all time high, tapi dia kembali di bawah. Ya, konsolidasi bagus ya, itu tanda bahwa dia dijaga harganya. Itu kita tinggi positifnya di situ. Harapan kita di minggu kedua, minggu keempat dan kelima atau 3 dan 4 IHSG bisa rally ya, Santa Claus rally, ikut tren Santa Claus rally. Moga-moga. Ya, dan hari ini asing membukukan net sale minus 533,2 miliar. Jadi hari ini asing keluar cukup lumayan ya, 500-an miliar. Dan transaksi hari ini lumayan, walaupun masih terindikasi low, tapi hari ini transaksinya 10,8 T ya, turnover-nya. Cukup oke ya, dan volumenya juga low. Artinya apa? Candle lagi merah, volumenya low, artinya orang nggak banyak jualan. Jadi, walaupun candlenya merah, menyimpan sedikit tanda positif. Ketika harganya turun, orang nggak panik sell, ini cenderung koreksi sehat. Orang lagi cari momentum kapan untuk buy on weakness. Jadi ketika dia waktu siap mau rebound, mereka beli lagi ya untuk naik. Ada beberapa emiten yang kemarin saya sudah bagikan Bapak Ibu ya. Emiten-emiten yang untuk buy on weakness apa aja. Boleh Bapak Ibu kumpulin blue chip, boleh ya, tapi ingat kalau kumpulin blue chip jangan pakai uang panas ya. Pastikan uang ini adalah uang dingin dan dalam 3 bulan ke depan Bapak Ibu tidak perlu utak-atik galau-galau gitu, nggak perlu. Biasanya kalau beli bulan akhir tahun di Desember itu target jual di sekitar bulan Maret ya, dimana dirilis laporan. Kalau ini kan bulan ini nanti akan kita dapat laporan kuartal keempat dan laporan tahunan ya nanti di bulan Maret. Nanti itu sebagai katalis positif untuk menaikkan harga. Oke? Dan ternyata di pasar nego juga asing juga 200-an miliar ya, jual 200 miliar. Jadi total asing di pasar nego maupun reguler 735 miliar ya. 735 miliar. Oke, sekarang kita lihat sektoralnya deh. Kita coba cek sektoralnya ya. Sektoralnya bagaimana? Nah, IDX Basic buka bagus, tutup merah, tapi dia tertahan V-line. Masih sideways, hold aja, aman-aman aja. Terus habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Garis ini baru saya gambar beberapa waktu dan persis banget nyampe di sini dan dia ini ya tertahan. Coba nonton video saya yang kemarin-kemarin deh. Ini luar biasa. Kalau saya bilang sih cenderung tendensi masih akan menguji selendang. Jadi koreksi masih membayangi ya. Jadi jangan terlalu agresif dulu sekarang ini. Sektor energi masih tertahan di atas ya. Dia sideways tapi cukup aman, saya lihat masih cukup aman. Terus financial, sektor keuangan juga koreksi terbatas dan masih bagus nih, tertahan di level 1557 dan masih tertahan di atas selendang. Masih sideways dan tertahan di atas nih, oke banget. Kalau saya bilang dia sideways dan ini area resistannya. Resistannya ini bergerak di rentang ini. Kalau bisa breakout ini, wow keren lah ini. Sektor finance, sektor healthcare, wah, hari ini rumah sakit banyak yang nanjak nih hari ini, rumah sakit nih, makanya dia rebound. Kita sudah kode beberapa kali ya sektor anti badai itu ada di basic, finance, healthcare. Tadi kemarin saya tuh buy on weakness apalagi infrastruktur kalau nggak salah. Consumer cyclicals ya, itu sektor-sektor anti badai kita yang kita amati sementara ini. Industri koreksi tapi tertahan level support kita, moga-moga dia bisa segera rebound.
Kemudian infrastruktur, wow ternyata bikin lower low. Cut, berarti salah ya. Hati-hati dia akan menguji support di bawah ini. Kalau saya bilang sih cenderung kayak begini, mending kurangi bobotnya dulu, kurangi muatan dulu. Kemudian consumer non-cyclicals bikin lower low. Nah ini saya bilang downtrend berat, masuk kategori downtrend berat. Jadi hindarin sektor ini dulu ya, consumer non-cyclicals. Terus properti, jebol support juga, hindarin juga. Jadi ada tiga sektor yang saya suruh hindarin ya, mulai dari infrastruktur, properti, dan consumer non-cyclicals. Industri juga ngeri-ngeri sedap, hindarin aja, ada 4 berarti ya. Kemudian sektor tekno bagaimana? Sektor tekno sempat jebol, dan hari ini coba untuk rebound. Kalau besok turun lagi, jualan dulu. Ini juga sektor yang saya suruh hindari. Dari beberapa waktu lalu saya sudah bilang sektor tekno abaikan dulu. Terus sektor transportasi, ini yang masih di atas, cuma saya juga bilang hindari dulu, karena dia udah terlalu jauh sama selendang. Potensi sektor ini koreksi cukup besar. Ya, cukup besar ini. Ini waspadai koreksi di sektor ini. Berarti kalau lihat kayak begini, waspadai koreksi ya. Dari awal minggu depan juga masih akan tendensinya masih akan cenderung untuk koreksi. Itu secara sektoral, bagaimana dengan rekomendasinya? Saham-saham apa aja sih yang masih akan bisa rebound? Nah, sesuai ya, saya kasih sektor rekomendasi tadi, sektornya healthcare. Silakan Bapak Ibu amati untuk minggu depan adalah sektor healthcare-nya juga. Hermina terakhir saya rekomendasikan ke teman-teman di tanggal 14 Desember. Saya rekomendasikan untuk cicil beli. Dan saya udah bilang, sektor Hill ini ada seperti kayak cup and handle, dan bam, hari ini rebound dengan bagus ya. Kemarin cicil beli di sini harusnya ini sudah profit. Saya rekomendasikan lagi. Terus selain Hermina ada Siloam. Ini juga saya lihat cakep ya, turun kena support dari rebound. Dia berhasil rebound dari V-line dan di atas lendang. Kalau besok dia bisa naik kembali di atas skyline, silakan kumpulin trading buy. Bagaimana dengan yang temannya Pak? Mika. Mika masih sideways. Kalau saya bilang Mika jaga di sini, beli buy on weakness di areal ini. Nanti jual di areal 2400-an. Itu aja udah gitu ya, udah 5%-an. Menarik karena apa? Mika ini pada dasarnya membentuk pola mangkok juga, membentuk pola mangkok ya. Nah, kalau pola mangkok ini, kalau dia kena bawah dia mantul lagi, itu terbentuk pola cup and handle-nya juga. Nah, kalau saya bilang, ini juga siap-siap untuk ngegas juga. Cuma kadang-kadang begini, ini masalahnya adalah dia naik karena sentimen Omicron. Padahal kita semua tahu sama-sama, sebaiknya sektor healthcare ini jangan naik deh, mendingan dia nggak naik, tapi Omicronnya nggak ada. Doa kita kan begitu. Tapi kalau kayak gini mana ya udah ikutin aja, ikutin momentumnya aja ya. Oke, habis itu ada MDKA. MDKA saya lihat dia pullback di level all time high. Ini kan kemarin sempat breakout all time high, koreksi lagi. Nah, dia tertahan selendang. Ini kalau dia naik lagi, cakep nih. Jadi silakan cicil beli untuk sektor untuk emiten mineral ini MDKA. Habis itu ada Prodia, lagi-lagi sektor healthcare. Ini juga lagi di atas terus nih pokoknya ini ya, cenderung potensi untuk breakout all time high-nya. All time high-nya berapa sih? Kebetulan ada di angka bulat, yaitu 10.000. Nah, dia sekarang harganya di 9.500. Cicil beli aja, saya optimis dia bakal naik di atas 10.000-an. Ya, oke, itu dulu video dari kami ya, rekomendasi saham beserta ulasannya ya. Semoga apa yang saya sharingkan tadi di awal video ini bisa memberikan Bapak Ibu pencerahan, bisa mendapat insight, Bapak Ibu bisa dapat insight mengenai trading dan dunia saham, especially di bulan Desember ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Tanpa trading plan, better jangan trading ya. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, stay strong. Happy cuan and God bless you all.